La ilaha illallah. Lamnya lam nafi. Jadi maknanya tidak atau artinya tidak atau tiada atau tidak diadakan. Ilahanya ilaha manfi. Nah, disinilah rahasia kandungan ayat di manfi ini ilaha. Tidak cukup 1 tahun. Coba ibu tulis tiap hari terus. Ya, tiada ilah yang memberi nafas manusia. Tiada ilah yang mematikan. Semua tulis itu. Tiada ilah yang mengabulkan doa. Tiada ilah yang menunda doa orang-orang untuk dikabulkan. Tiada ilah. Itu ibu maksudnya. Makanya tidak cukup 1 tahun. Benar. La nafi ilaha manfi. Tiada ilah. Kemudian siapa ini? Tiada ilah yang wajib disembah. Siapa ini? Ilah. Ilahnya, ilah isbab. Maknanya kecuali. Ilah kecuali. Allahu. Ilah Allahu. Diwasul menjadi illallah. Kecuali Allah. Ternyata tiada ilah yang wajib disembah. Illallah. Kecuali Allah. Melainkan hanya Allah. Saya ini lagi sendirian. Dia ada seorang ibu-ibu setelah ba'da subuh nelpon kepada saya setelah saya datang ke rumah. Jadi bertanya kepada saya, Pak Ustadz katanya, secara singkat gitu ya. Apakah benar mengartikan ayat Al-Quran itu tidak dibenarkan hanya dengan sepembawaan daripada lahir bacaan terjemahannya saja? Jadi apakah benar? Maka saya jawab, benar Bu. Nanti saya jelaskan ya Bu. Coba kata ibu, Bu, saya minta tuliskan di papan tulis, kemudian kirim kepada saya lewat YouTube atau lewat WA katanya. Maka saya buatkan di surat mana Bu? Dia bilang di surat Al-Baqarah ayat 17. Maka saya tulis. Memang benar, tidak dibenarkan mengartikan ayat Al-Quran hanya sepembawaan daripada lahir dari bacaan terjemahannya. Perlu digali, dikupas apa yang dimaksud ayat tersebut. Sebab kalau hanya sepembawaan daripada lahir bacaan terjemahannya yang kita artikan, maka akan kabur apa kandungan ayat tersebut. Seperti contoh begini yang ibu-ibu minta. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi stauqadana falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsir. Nah, saya langsung tulis terjemahannya supaya mudah dipahami, Bu ya. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Jadi maksudnya setelah api itu menerangi sekeliling, Allah melenyapkan cahaya api itu yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Jadi seperti begini, seperti saya ini menyalakan api, kan menyinari sekeliling saya ini api, kemudian Allah lenyapkan, hilangkan cahaya api itu pada maksud, maka kegelapan istilahnya di tengah malam. Seperti itu maksudnya. Kegelapan, tidak tahu arah mereka karena tidak beriman. Nah, dalam arti begini ya. Ini masaluhum diterjemahkan oleh para ulama ahli tafsir menjadi perumpamaan. Ini tidak salah, benar maksudnya supaya mudah dipahami oleh penghafal Al-Quran. Masaluhum padahal yang aslinya permisalan mereka seperti permisalan orang-orang yang menyalakan api. Begitu yang dimaksud. Maka masaluhum disimpulkan oleh para ulama ahli tafsir menjadi perumpamaan mereka. Maksudnya perumpamaan non-muslim. Kama salil lazis tauqadana. Seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adoat ma haulahu zahaballahu binurihi.
wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari binurihim, yang menyinari mereka maksudnya, yang menyinari non muslim maksudnya. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Wa tarakahum asal kata meninggalkan dan meninggalkan mereka. Maksudnya membiarkan, meninggalkan di sini, membiarkan. Fi dzulumatil la yubsirun, dalam kegelapan tidak dapat melihat mereka. Orang yang tidak beriman ini, orang yang tidak Islam tidak dapat melihat. Nah, maksud tidak dapat melihat di sini bukanlah orang itu buta atau ceor matanya, tidak dapat melihat. Seperti contoh sekarang, orang yang tidak Islam melihat orang yang sholat, mereka gelap, tidak dapat melihat bahwa itu benar. Jadi tahunya mereka salah, begitu. Jadi tidak, mereka memikirkan bahwa aku ini yang salah, mereka yang benar. Tidak begitu, mereka malah aku ini yang benar, kalian yang salah. Itu yang dimaksud. Jadi tidak dapat melihat. Mereka bawa Al-Quran ke majelis taklim, sholat berjamaah, terus adzan, misal ada adzan di tiap waktu. Mereka ini tidak memperhatikan, bahkan merasa terganggu ada yang adzan. Gitu. Terus ada yang tenteng-tenteng Al-Quran, bukan itu kitab yang benar, kitab kami nih, gitu maksudnya. Ya orang yang berzakat, mereka tidak dapat melihat bahwa itu, oh ternyata itu yang benar, berzakat. Jadi mereka tidak ke situ. Jadi apa saja mereka tidak dapat melihat, tidak diperlihatkan, maksudnya indera penglihatan matanya kepada kebenaran, selalu menyalahkan. Itu yang dimaksud. Jadi istilahnya nendang mental dari keimanan mereka, mental tidak masuk karena mengunci hatinya diri sendiri. Itu yang dimaksud. Ini menurut ayat ini yang dimaksud itu ya. Jadi seperti saya begini, tengah malam nih, menyalakan api nih, dingin. Kemudian terangkan sekeliling saya diterang. Kemudian tiba-tiba lenyap mati sekaligus. Kan kegelapan tuh tidak dapat melihat. Itu yang dimaksud. Orang sholat Jumat, mereka tidak dapat melihat bahwa itu yang dikerjakan orang muslim benar. Itu yang dimaksud. Jadi banyak juga yang lainnya harus digali. Kenapa ayat Al-Quran ini secara singkat ada? Karena adalah hanya sebagai dasar sumber. Kalau dilengkapkan dari lantai ini sampai ke langit penuh mungkin Al-Quran tebal, maka itulah disingkat, disimpan. Jadi kita yang harus menggalinya, tapi tidak sembarangan menggali. Dicari dulu apa yang dimaksud masa lalu itu, perumpamaan mereka ini. Oh ternyata orang non-muslim, itu yang dimaksud dia. Jadi paham Bu ya? Jangan bosan-bosan untuk bertanya, walaupun di jauh sama ngaji. Itu yang dimaksud ibu-ibu. Kalau pembawaan terjemahan tidak dapat melihat, bisa-bisa kita menganggap orang itu tidak ada matanya. Gitu maksudnya. Ya, seperti ibu pakai jilbab nih, ada perempuan yang non muslim, ibu pakai jilbab, misalnya, pakai kebaya, misalnya. Nah mereka itu tidak dapat melihat bahwa itu benar perintah Allah, menutupi aurat, begitu yang dimaksud. Bahkan mereka bugil, gengsi untuk pakai jilbab atau berhijab, itu yang dimaksud ibu. Ya. Jadi mereka melihatnya kepada kesalahan yang dianggap mereka benar. Itu paham ibu ya. Kemudian ada lagi masih ibu ini. Jadi ada 3 pertanyaan, tapi 2 saja ibu ya karena waktu. Yang kedua masalah kalimat la ilaha illallah. Jadi mungkin ada yang berkata kepada ibu-ibu tahu di majelis taklim atau di mana, kalau dikupas misalkan la ilaha illallah misalkan, tidak akan cukup, tidak akan selesai 1 tahun. Saya bilang benar Bu, bahkan bisa lebih dari 1 tahun.
karena disingkat menjadi la ilaha illallah. Sedikit, tapi kalau dikupas tidak cukup 1 tahun untuk dikupas. Mari kita tulis, kita hapus dulu. La ilaha illallah. Kalau ini dikupas setiap hari kita tulis, tidak bakalan cukup 2 tahun. Lamnya, lam, napi. Jadi maknanya tidak, atau artinya tidak, atau tiada, atau tidak diadakan. Ilaha, ilahaknya, ilaha manfi. Nah, disinilah rahasia kandungan ayat manfi ini, ilaha. Yang tidak cukup dikupas 2 tahun, bisa lebih kalau kita tulis. Maknanya, la ilaha, la-nya, la nafi. Tiada, ilaha, tiada ilah. Ini belum selesai. Siapa nih tiada ilah di sini? Nanti kita buka. La ilaha, tiada ilah yang menciptakan langit. Tiada ilah yang menciptakan bumi. Tiada ilah yang menurunkan hujan. Tiada ilah yang menciptakan matahari. Tiada ilah yang menciptakan bulan. Terus semua. Tiada ilah yang menurunkan hujan. Tiada ilah yang menciptakan laut. Tiada ilah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tiada ilah yang wajib disembah. Tiada ilah yang wajib diimani. Jadi banyak kalau kita kupas, makanya tidak cukup 1 tahun. Maka disingkat la ilaha, tiada ilah. Di sini banyak yang disembah, yang wajib disembah. Disingkat yang wajib disembah. Tiada ilah yang wajib ditaati. Tiada ilah yang wajib dikerjakan perintahnya. Tiada ilah yang wajib ditinggalkan, yang dilarang. Tiada ilah yang mengatur segala rezeki. Tiada ilah yang menghidupkan. Tiada ilah yang mematikan. Jadi terus, Bu. Makanya ini manfi. Tidak cukup 1 tahun. Coba Ibu tulis tiap hari terus. Ya, tiada ilah yang memberi napas manusia. Tiada ilah yang mematikan. Semua tulis itu. Tiada ilah yang mengabulkan doa. Tiada ilah yang menunda doa orang-orang untuk dikabulkan. Tiada ilah. Begitu Ibu maksudnya. Makanya tidak cukup 1 tahun. Benar. Ustadz atau guru ngaji yang ada di wilayah Ibu itu memang benar tidak cukup 1 tahun. Memang jelas karena ini. La nafi ilaha manfi. Tiada ilah. Kemudian siapa ini? Tiada ilah yang wajib disembah. Siapa ini? Ilah. Ilahnya, ilah isbab. Maknanya kecuali. Ilah kecuali. Allahu. Ilah Allahu. Diwasul menjadi illallah. Kecuali Allah. Ternyata tiada ilah yang wajib disembah. Illallah. Kecuali Allah. Melainkan hanya Allah. Ternyata Allah. Kalau ini tidak illallah, siapa ilah di sini? Apakah kayu, apakah batu? Nah, jadi la ilaha, tiada ilah yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Illa isbat. Maknanya kecuali, illa isbat. Ini huruf la ini banyak, la-nya la apa di sini? Karena ilallah di sini ada manfi, la ilaha, la huruf nafi, ilahnya manfi di sini yang banyak. Tiada ilah. Ilah. Tiada ilah yang menciptakan malaikat. Tiada ilah yang mengampuni Adam dari dosa. Tiada ilah. Jadi banyak di sini. Coba saja Ibu tulis setiap hari. Nggak bakal cukup 2 tahun. Walaupun misalkan berkumpul 1000 orang. Jadi apa yang ingat tiada ilah terus tulis begitu.
Tiada ilah yang memberi kenikmatan. Tiada ilah yang memberi ujian kepada hamba-hamba. Tiada ilah yang memberi cobaan kepada hamba. Tiada ilah yang memberi pangkat kepada hamba-hamba. Tiada ilah yang mengabulkan permintaan hamba. Jadi banyak. Tiada ilah yang membolak-balik hati hamba. Nah, di sini Bu kumpul, karena di sini ilah hanya ilah nanti. Padahal pendek kan. Tiada ilah yang wajib disembah, yang wajib ditaati, yang wajib kita takwakan perintahnya dan jauhkan larangan yang dilarang ilah. Illallah, kecuali Allah. Maksudnya tiada ilah yang wajib ditaati kecuali Allah yang harus kita taati. Ini maksudnya. Paham Ibu ya? Jadi memang kalimatnya pendek, tetapi kalau kita kupas semua Bu, tidak cukup 5 tahun bahkan. La ilah, tiada ilah yang menciptakan bintang misalnya. Tiada ilah yang mengutus rasul-rasul atau nabi-nabi. Tiada ilah yang menciptakan surga. Tiada ilah yang menciptakan neraka. Tiada ilah yang menghakimi illallah kecuali Allah. Nah, paham sekarang ya? Jadi benar Bu bahwa kalimat la ilaha illallah kalau dikupas tidak akan selesai 1 tahun. Memang nyata dan benar karena di sini la-nya napi, ilahnya ilaha manfi, illahnya isbat. Mengisbatkan kepada Allah. Tiada ilah yang wajib dikerjakan perintahnya kecuali Allah. Karena ini isbat. Tiada yang harus kita sembah illallah kecuali Allah. Itu yang dimaksud. Paham ya? Jadi memang benar tidak akan cukup 5 tahun. Apa saja sehingga kita terus nih la ilah la-nya la-nya nafi, ilahnya nanti terus lah tiada Tuhan. Istilahnya boleh disingkat tiada Tuhan, padahal maksudnya tiada ilah yang menghidupkan dan mematikan illallah kecuali Allah. Balik lagi. La ilah, tiada ilah yang apa di situ? Coba Ibu catat. Coba. Tiap hari Ibu catat. Mungkin dapat 3 hari sudah bosan. Belum. La ilah, tiada ilah yang menciptakan api di dasar laut atau di bawah laut. Banyak kecuali Allah. Itu Bu ya. Nah, mungkin hanya itu aja Bu ya tentang masalah ini. Kemudian yang ketiga dari Pak Ibrahim Pandeglang. Nah, tentang masalah musyrik. Itu ketiga ya. Jadi begini Pak Ibrahim, yang disebut musyrik itu yang tidak ada perintah Allah, yang tidak ada anjuran dari Allah, atau tidak ada perintah di dalam Islam mengenai sesembahan-sesembahan kemudian kita kerjakan, itu yang disebut musyrik. Jadi walaupun kita istilahnya ini HP misalkan, kita sembah nih HP, kita sujud kepada HP, kalau tidak ada perintah Allah maka musyrik, namanya menduakan Allah. Tetapi kalau misalkan ada perintah Allah, sembahlah HP, maka itu tidak musyrik walaupun kita menyembah karena ada perintah. Sehubungan tidak ada perintah, kita sembah. Misalkan saya ini diperintah oleh Allah untuk menyembah Pak Ibrahim, misalkan. Saya sembah ini Pak Ibrahim nih, ya, maka tidak musyrik, tidak terkutuk karena ada perintah dari Allah. Karena tidak ada perintah dari Allah saya untuk menyembah Pak Ibrahim, maka saya tidak mau menyembahnya
Karena kalau menyembah Pak Ibrahim, saya musyrik. Itu maksudnya. Gitu. Ini bisa idol, alat tulis. Ini kan musyrik kalau disembah, kalau dipuja. Ya sepidol saya misalkan mohon keberkahan rezeki misalkan. Mohon dicepatkan jodohnya misalkan. Kalau ada perintah Allah suruh berdoa kepada spidol, tidak musyrik. Karena Allah yang memerintah. Seperti sujud kepada Adam. Karena ada perintah Allah, tidak musyrik. Karena itu bukan menyembah. Hanya menghormati. Tetapi karena ada perintah Allah, suruh sujud kepada Nabi Adam. Malaikat. Maka tidak musyrik. Karena ada perintah Allah. Itu yang dimaksud musyrik. Seperti saudara-saudari kita menyembah kepada yang lain, kepada selain Allah. Itu musyrik karena apa? Tidak ada perintah dari Allah. Kemudian mereka sembah. Jangankan non-muslim, umat muslim, orang yang sudah beriman menyembah kepada yang lain, musyrik. Emang gak musyrik? Itu. Oh, kalau tidak ada batu, si Mandaryamah tidak akan dapat, untung ada batu. Kan itu musyrik. Karena menuhankan kepada selain Allah. Tuhan menyembah Allah, tapi meminta juga kepada. Tetapi kalau ini hanya sebagai perantara, lontaran, tidak jadi masalah. Gitu. Seperti ini contoh baju. Kita awalnya telanjang, kemudian pakai baju dan sarung atau celana, kan bisa kan? Apakah disembah baju dan celana? Kan tidak. Nah, itu yang dimaksud. Tetapi kita gagahnya pakai baju. Ini hanya perantara. Itu yang dimaksud. Pemantas badan. Itu ya. Begitu Pak Ibrahim ya. Jadi apapun yang kita puja-puja, apapun yang kita sembah, seperti istilahnya, hormatilah orang tua. Istilah kata Allah. Jangan melunjak kepada orang tua. Apabila misalkan diperintah oleh orang tua, jangan menjawab misalkan mengatakan kan dilarang. Karena ada perintah Allah. Kalau kita nggak mau, apa ngambil air, suruh ngambil air, maka dosa. Gitu yang dimaksud. Tetapi kalau tidak ada larangan dari Allah, misalnya tidak dosa karena dilarang oleh Allah. Itu yang dimaksud. Jadi itu seperti la ilah. Tiada ilah yang melarang untuk melunjak kepada orang tua kecuali Allah. Paham ya? Jadi kesimpulannya Pak Ibrahim, antara yang disebut musyrik itu adalah penyembahan kita, pemujaan kita, atau apa yang kita sembah tidak ada perintah dari Allah. Itu musyrik. Apapun kalau ada perintah dari Allah itu tidak musyrik. Walaupun kelihatannya memuja. Itu yang dimaksud. Ini kan bisa hubungan sama keluarga yang dijauh. Apa kita sembah HP? Kan tidak. Apa kita puja? Kan tidak. Ini hanya perantara, itu yang dimaksud. Karena tidak ada perintah dari Allah untuk memuja benda. Seperti menyembah manusia dan sebagainya. Kan musyrik karena tidak ada perintah dari Allah. Itu yang dimaksud Pak Bram. Mungkin hanya itu ya yang dapat disampaikan sesuai pertanyaan. Mungkin sudah perasaan sudah cukup sekian, tapi apabila ada kekurangan, saya terbuka siang atau malam untuk menerima orang-orang yang bertanya.